Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa P3 TV yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Ramadan, izinkan saya mengajak seluruh pemirsa untuk merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dua ayat ini asbabun nuzulnya berdasarkan riwayat Ibnu Mardawayh. Dikatakan pada saat itu Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, berkunjung ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada Siti Aisyah. Dan di satu saat Siti Aisyah ketika mendapat kunjungan itu menceritakan betapa Rasul di satu malam setelah beliau melaksanakan Qiyamul Lail, Siti Aisyah terbangun dan kemudian mendengar Rasulullah menangis terseduh-seduh sampai tiba waktu subuh. Bilal yang pada saat itu akan mengumandangkan azan subuh mendengar sedan Rasulullah itu dan kemudian menanyakan, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang?" Kemudian Rasul mengatakan, "Bagaimana Bilal aku tidak menangis terseduh-seduh? Karena aku baru saja menerima dua ayat yang tadi sudah saya bacakan." Dikatakan oleh Rasulullah betapa kita sebagai manusia selama ini kurang banyak merenungkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana pergantian siang dan malam ini begitu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulil albab adalah kata kunci orang-orang yang menggunakan akalnya, tetapi dilandasi oleh ingatannya yang senantiasa kepada Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ciri ulil albab yang pertama adalah ingat kepada Allah, baik pada saat berdiri, artinya betul-betul terjaga pada saat duduk, mengingat Allah, dan bahkan saat berbaring, tidur pun tidak lepas dari zikir. Baru yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur, berfikir. Jadi ciri ulil albab ini adalah zikir dan fikir. Dari sini saya ingin mengajak seluruh pemirsa P3 TV untuk merenungkan perjalanan peradaban Islam yang mencapai keemasannya di masa awal Rasulullah hingga terbentuknya dinasti Bani Abbas atau Abbasiyah pada saat kemudian dijatuhkan oleh Hulagukan di Baghdad tahun 1258. Selepas itu dilanjutkan dengan kekuasaan Turki Utsmani yang kemudian berakhir di awal abad ke-20. Setelahnya dunia Islam praktis tertinggal dari negara-negara barat. Padahal dengan ajakan Quran untuk berfikir, bertafakkur, merenungkan ciptaan Allah dengan segala kesempurnaannya yang tidak pernah ada satupun kekurangan, maka umat Islam akan mencapai puncak peradabannya. Hari ini kalau kita gunakan salah satu ukuran, misalnya pemendang Nobel yang sudah mencapai 954, hanya 12 ilmuwan Islam yang telah mendapatkan hadiah Nobel, hanya 1,4%. Begitu kecil sumbangan dunia Islam setelah 1901 dimulai awal pemenang hadiah Nobel ini sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat hari ini negara anggota G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, hanya 3 negara Islam, Arab Saudi, Indonesia, dan Turki.
di bulan Ramadan yang merupakan bulan kemenangan ini. Dan bahkan 3 perang besar dimenangkan oleh Rasul pada bulan Ramadan, yaitu Perang Badar, Perang Khandaq atau Perang Parit yang diabadikan di dalam Quran Surat Al-Ahzab, dan juga Perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Begitupun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 juga kita laksanakan pada bulan Ramadan. Maka saya mengajak kepada seluruh pemirsa P3 TV, jadikan bulan Ramadan ini bulan kemenangan untuk mewujudkan peradaban Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang betul-betul menuju puncak. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kalian semua untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Dalam konteks i'mal di dunyaka ini, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menggunakan nalar kritis kita untuk mewujudkan peradaban Islam yang sudah lama berada di masa kegelapan. Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Insya Allah, Islam berkemajuan yang seperti digaungkan oleh salah satu ormas besar Islam di Indonesia, Muhammadiyah. Islam Nusantara yang mengikat seluruh perbedaan itu menjadi kekuatan yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia. Mari kita sama-sama wujudkan menjadi sebuah peradaban Islam yang betul-betul manifest, merangkul semuanya untuk kemenangan bersama. Akhirnya, menyambut bulan Syawal, izinkan dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan ibadah Ramadan kita dan menyempurnakan pahala ibadah Ramadan kita dan menjadikan kita semua sebagai golongan orang yang bertakwa dan kembali suci sebagaimana bayi dilahirkan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.